MC yang marah berusaha untuk tenang dan menanyakan apakah mereka merasa tidak nyaman dengan pelayan baru di kedai ini. Gun yang tidak merasa bersalah tertawa dan berkata dengan nada meremehkan kalau pelayanan di sini begitu kacau seperti kedainya. MC yang mendengar itu berusaha menahan diri untuk tidak memukul orang yang ada di hadapannya karena dia masih di dalam kedai. Dengan senyum yang dipaksakan, MC menyuruh ketiga orang yang membuat keributan itu untuk segera pergi dari kedainya. Byok, Gun dan Yongju yang mendengar jika mereka diusir langsung menatap tajam ke arah MC. Byok yang tidak terima langsung bergerak dengan cepat dan mencengkram kerah MC. Dengan kata yang penuh ancaman, Byok berkata apakah MC sudah bosan hidup. MC tidak takut dengan ancaman itu. MC membalas tatapan Byok dengan tatapan yang penuh amarah. Dengan nada yang penuh tekanan, MC mengatakan bahwa merekalah yang membuat ulah duluan di kedai ini dan menyarankan agar Byok segera menyingkirkan tangannya. Byok yang merasa diremehkan berkata bahwa apa yang akan MC lakukan jika dirinya tidak mau. Gun yang tidak ingin keributan ini berlanjut langsung berdiri. Dengan nada pelan, Gun meminta maaf karena sudah membuat keributan di kedainya. Gun pun meminta Yongju untuk mengganti rugi. Yongju mengiyakan. MC bergumam sepertinya Gun memang ingin diberi pelajaran. Yongju melemparkan satu tail perak ke arah MC dengan nada yang sombong. MC menangkap perak yang Yongju lempar dengan kedua tangannya. Ternyata perak yang Yongju lempar hanya sebuah pengalihan. Saat MC lengah, Yongju berusaha untuk menyerang MC. Tapi tanpa diduga, Yongju tidak bisa lagi menggerakkan seluruh tubuhnya. Yongju pun bertanya-tanya dalam hati apa yang sebenarnya terjadi. Dengan nada tenang, MC mengatakan seharusnya Yongju membayar kompensasinya dengan benar. Yongju yang merasa terintimidasi berkeringat deras merasakan tekanan aura yang MC pancarkan. Yongju yang merasakan energi yin murni yang menyelimuti dirinya langsung terduduk lemas. MC mendekati Yongju sembari mengamatinya. Dengan nada tenang, MC mengatakan bahwa tidak peduli seberapa besar energi internal yang Yongju punya, tapi dirinya tidak akan bisa lepas dari energi murni demonic breed miliknya. MC berbisik kepada Yongju untuk hidup lebih baik mulai sekarang. Yongju yang mendengar itu menggigit bibirnya sampai berdarah. MC pun menambahkan bahwa Yongju tidak boleh hidup seperti hantu. Keributan kecil di kedai pun berlalu. Adegan berpindah di halaman depan kedai Yongrae. Di situ terlihat Nona yang sedang berusaha memasang lentera. MC yang melihat Nona kesusahan langsung mendekat untuk membantunya. Nona berterima kasih kepada MC. MC menjawab, bukankah gambar di lentera ini cukup lucu? Nona mengatakan bahwa sebenarnya dirinya lebih suka gambar anjing. Tapi dirinya tidak ingin mempermasalahkan hal sepele karena jika sudah menyala juga bagus. MC berkata bahwa ini adalah festival lentera yang ke-6 dan pasti ada banyak hal yang menguntungkan bagi kedai. MC bertanya apakah Nona merasa kurang percaya diri. Dengan nada tegas, Nona berkata bahwa hal itu sudah pasti dan untuk menyerahkan saja semuanya padanya. Nona dan MC memberikan tos untuk menyemangati satu sama lain. Pemandangan memperlihatkan depan kedai Yongrae yang begitu tenang dan damai. Ada cukup banyak orang yang datang untuk menginap atau hanya sekedar menikmati makanan. Di dalam kedai, kita diperlihatkan seorang pelanggan mempertanyakan apa nama hidangan yang ada di hadapannya. Nona menjawab bahwa yang hitam adalah mie kacang dan yang merah adalah olahan seafood khas Gongsu yang dipadukan dengan bumbu kuah pedas. Pelanggan yang memesan mie kacang hitam mengatakan bahwa ini adalah pertama kali dirinya mencoba mie kacang hitam di sini. Sembari menikmati makanannya, pelanggan itu mengatakan bahwa kuah mie pedas ini ternyata lebih pedas dari makanan yang ada di Shandong. MC yang sedang mengamati mendekat ke arah pelanggan. Dengan senyumnya, MC menawarkan kepada pelanggan apakah mereka mau menginap.
MC mengatakan bahwa sekarang sedang ada diskon 10%. Pelanggan yang sedang makan merasa cukup antusias mendengar diskon yang dikatakan oleh MC, dan mereka pun memesannya. MC membungkuk dan berterima kasih ke arah pelanggan yang sedang menuju kamar yang mereka pesan. Setelah mereka tidak terlihat, MC menampakkan ekspresi yang penuh dengan kelicikan. Doran yang mengamati MC cukup terkejut. Doran mengatakan kalau MC sudah mendapatkan 5 tamu yang menginap dan bertanya apakah sebenarnya MC adalah seorang jenius. MC yang mendengar itu langsung melemparkan sesuatu ke arah Doran. MC meminta Doran untuk berhenti berpikir dan segera oleskan salep itu ke lengannya. Doran yang menangkap salep itu dengan pipi yang memerah. Doran berterima kasih kepada MC. MC mengatakan bahwa Doran sedang tidak demam, jadi dia harus segera bekerja dan berhenti untuk mengatakan hal yang tidak pasti. Doran yang mendengar sindiran itu merasa kesal dan menanyakan apa yang MC maksud. MC yang tidak ingin melanjutkan pembicaraannya mengabaikannya. Sembari melambaikan tangan, MC berkata jika Doran merasa sakit, lebih baik tidur saja. Doran yang tidak terima langsung berteriak bahwa dirinya akan berlatih keras dan membalas dendam. MC pun hanya mengiyakan dan berkata jika dirinya akan keluar. Unyuang yang melihat MC ingin keluar lagi bergumam sepertinya MC sedang sibuk. Nona yang tiba-tiba ada di belakang Unyuang mengatakan memangnya Unyuang ingin apa? Dengan gugup, Unyuang menjawab bahwa itu bukan apa-apa. Nona mengatakan karena Unyuang sudah bekerja keras, dirinya akan memberinya uang jajan. Nona meminta Unyuang untuk menunggu sebentar. Unyuang yang melihat kebaikan Nona merasa terharu dan berkaca-kaca. Ia mengatakan bahwa dirinya tidak membutuhkan itu. Unyuang berlari untuk menjauh dari Nona. Nona yang melihat itu tidak mengerti dan terdiam, bertanya-tanya sebenarnya apa yang terjadi. Di malam harinya, MC mendatangi sekelompok pengemis yang MC pekerjakan untuk mengumpulkan informasi. Kelompok itu langsung menyapanya. MC menunjuk si besar untuk mengatakan duluan. Dengan senyum yang cukup senang, si besar mengatakan semua informasi yang ia dapatkan. Si besar berkata bahwa rumor mengatakan jika kitab tanduk kurungan telah dicuri. MC yang tidak ingin mendengar rumor itu langsung meminta yang lain untuk melanjutkan. Si dua melanjutkan bahwa rumor kedua adalah tentang pencurian botol pinik yang berusia 300 tahun. MC meminta yang lain melanjutkan. Si tiga mengatakan bahwa istri pedagang biji-bijian adalah sosok yang hebat. MC mengatakan untuk tidak bertele-tele dan langsung ke intinya saja. Si tiga menjawab kalau celana dalam dari istri pedagang biji-bijian itu hilang. Dalam hati MC berkata bahwa informasi celana dalam ini sebenarnya tidak ada hubungannya. MC pun berkata kepada No 3 bahwa infonya tidak cukup menarik dan dia hanya mendapatkan imbalan setengah. Dengan nada sedih, si tiga menjawab kalau dirinya mengerti. MC menghela nafas melihatnya. MC menanyakan apakah dirinya tidak puas dengan ini. MC pun meminta mereka untuk melanjutkan pekerjaannya. Si tiga hanya bisa menunduk lesu. MC membalikkan badan dan berkata jika hari ini sudah cukup. Kelompok itu membungkuk untuk mengantarkan kepergian MC. MC meminta kelompok itu jika ada informasi untuk segera menghubunginya dan meminta mereka untuk membeli makanan enak dengan uang yang mereka hasilkan hari ini. Di balik sisi gelap ada juga sisi terang. Jalanan begitu ramai dengan lentera-lentera yang dipasang untuk memeriahkan festival. Banyak pedagang yang membuka kios dari yang kecil sampai yang besar untuk menjajakan dagangan mereka. MC mengamati pandangan itu dari jauh. MC mengatakan bahwa sepertinya ini sudah dimulai, di mana setelah festival ini selesai akan ada banyak pertumpahan darah. Setelah menghindari Nona, Unyuang datang untuk menghampiri MC. MC yang merasakan kalau ada yang datang langsung berbalik. MC melihat Unyuang yang ada di hadapannya. MC menanyakan apa yang Unyuang lakukan di sini. Unyuang berkata dengan gugup berusaha menjelaskan sesuatu kepada MC. Setelah mendengar penjelasan Unyuang, MC menanyakan apa karena ini dirinya merasa bersalah karena meminta uang jajan kepada Nona.
Un Yuang mengatakan bahwa dirinya sudah mendapatkan jatahnya cukup banyak di bulan lalu. Un Yuang mengatakan bahwa dirinya ingin mencoba cara lain untuk mendapatkan uang sendiri agar tidak menyusahkan Nona. Ia merasa jika dirinya sangat tidak tahu malu jika terus meminta. MC menarik tangan Un Yuang dan berkata untuk ikut bersamanya. Un Yuang mengatakan, bukankah kita harus kembali ke penginapan? MC mengatakan bahwa anak kecil harus bertingkah laku selayaknya anak kecil dan biarkan orang dewasa yang memutuskannya. MC menambahkan untuk tidak diam saja karena jika dirinya butuh bantuan langsung katakan saja. Un Yuang yang mendengar perkataan MC begitu terharu. Bagi kalian yang punya rezeki lebih, bisa sisihkan sedikit untuk admin untuk beli kuota, agar admin bisa terus untuk upload video baru, dan admin sangat berterima kasih, buat kalian yang sudah berdonasi. Semoga dilimpahkan rezekinya dan diberikan kesehatan selalu. See, I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously, and I don't really care what you think of me respectfully.